Bayangkan saja, pagi itu aku lagi duduk di meja kerjaku, sibuk menyelesaikan laporan proyek terbaru, ketika tiba-tiba Faisal, seniorku yang selalu merasa paling berpengalaman, berdiri di depan tim dan mulai mengejekku habis-habisan. Jangan mimpi jadi manajer, Nadia. Kerjamu itu belum ada apa-apanya dibanding aku, katanya sambil tertawa, membuat seluruh ruangan hening dan aku hanya bisa diam menahan amarah. Aku tahu dia juga mendaftar promosi yang sama, tapi ejekannya itu seperti pisau yang menusuk, bikin aku penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. 1 jam kemudian, saat email dari direktur masuk dan isinya, tunggu dulu, nggak boleh spoiler terlalu cepat. Halo semuanya, semoga kalian semua sehat dan semangat hari ini ya. Ayo, share di kolom komentar dari kota mana kalian nonton cerita ini. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun pagi sekali, sekitar jam 5:30, untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang panjang di kantor. Namaku Nadia, usia 28 tahun, dan aku bekerja sebagai analis data di sebuah perusahaan teknologi besar di Jakarta. Kantor kami berada di gedung tinggi di kawasan bisnis Sudirman, dengan pemandangan kota yang sibuk dari jendela kaca lebar. Aku selalu suka rutinitas pagi ini, mandi air hangat, menyisir rambut panjang lurusku yang bergelombang di ujungnya, lalu mengikatnya menjadi ponytail rapi agar terlihat profesional. Wajahku yang khas Indonesia dengan kulit sawo matang halus, mata coklat ekspresif berbentuk almond, dan senyum hangat yang sering dibilang menawan oleh teman-teman, aku poles sedikit dengan makeup natural. Postur tubuhku ramping dan tinggi sekitar 165 cm, membuatku bergerak dengan anggun seperti yang selalu kucoba pertahankan, terutama di lingkungan kerja yang kompetitif ini. Aku memilih pakaian yang mewah tapi modern untuk hari itu. Blazer tailored berwarna hitam yang pas di badan, dipadukan dengan rok pensil putih yang elegan, dan aksesori minimalis seperti anting mutiara kecil serta jam tangan emas tipis yang kupakai setiap hari. Warna dominan hitam dan putih selalu jadi pilihan amanku karena terlihat berkelas dan mudah dipadukan. Setelah sarapan ringan, roti panggang dengan selai kacang dan secangkir kopi hitam, aku naik taksi online menuju kantor. Lalu lintas Jakarta pagi itu lumayan lancar, jadi aku tiba tepat waktu, sekitar jam 8:45. Saat masuk ke lobi, aroma kopi dari kafe di lantai dasar menyambutku, dan aku sempat mampir beli latte favoritku sebelum naik lift ke lantai 15, di mana divisi kami berada. Ruang kerjaku adalah kubikel sederhana tapi nyaman, dengan meja kayu berwarna coklat muda, komputer layar lebar, dan beberapa tanaman hijau kecil yang kusimpan untuk menambah kesegaran. Di sebelahku ada Tari, rekan tim yang berusia 26 tahun, dengan wajah cantik khas Indonesia, kulit cerah sawo matang, mata hitam bulat ekspresif, pipi cabi manis, dan senyum lebar yang selalu bikin suasana cerah. Rambut bob pendek bergelombangnya sering dihiasi bandana tipis, dan postur tubuhnya mungil sekitar 160 cm, bergerak lincah tapi tetap elegan. Hari itu dia pakai blus flowy berwarna biru muda pastel dengan celana kulot krem, aksesori gelang perak dan tas sling bag desainer yang membuatnya terlihat fresh dan modern. Pagi, Nat, sudah siap meeting pagi ini? Sapa Tari sambil menyodorkan setumpuk dokumen. Aku tersenyum dan mengangguk. Pagi, Tar. Iya, semalam aku sudah review data kemarin. Kayaknya proyek ini bakal lancar deh. Tak lama kemudian, Dino, rekan tim lain berusia 30 tahun, datang dengan langkah santai. Wajahnya khas Indonesia dengan kulit coklat gelap, mata coklat dalam, hidung lebar, dan dagu kuat yang membuatnya tampan dengan ekspresi santai. Rambut krewukat rapinya dan postur tubuh berotot sedang sekitar 175 cm membuatnya terlihat seperti profesional muda yang percaya diri. Dia pakai polo shirt branded berwarna hijau zaitun dengan celana chinos coklat, dilengkapi sneakers kulit premium dan jam tangan sporty. Hey, girls. Ada gosip baru nih soal promosi manajer, katanya sambil duduk di kursinya yang bersebelahan. Aku dan Tari saling pandang, tapi aku hanya tersenyum tipis. Sebenarnya, aku diam-diam sudah mendaftar untuk posisi promosi itu minggu lalu. Aku merasa siap setelah 3 tahun bekerja keras di sini, menyelesaikan proyek demi proyek dengan hasil memuaskan. Tapi aku nggak mau terlalu banyak bicara soal itu, biar saja proses berjalan. Sementara itu, Faisal, seniorku yang berusia 35 tahun, sudah lebih dulu tiba di kantor. Dia adalah tipe orang yang selalu datang pagi dan pulang malam, seolah-olah ingin menunjukkan dedikasinya. Wajahnya khas Indonesia dengan kulit coklat keemasan, mata hitam tajam, rahang tegas,
dan kumis tipis rapi yang membuatnya tampan dengan ekspresi percaya diri kuat. Rambut pendek limisnya disisir ke belakang, dan postur tubuh atletis tingginya sekitar 180 cm membuatnya berjalan dengan langkah tegas dan berkelas seperti eksekutif berpengalaman. Hari itu dia pakai kemeja slim fit biru navy dengan dasi sutra dan jas single breasted abu-abu, sepatu kulit mengkilap, serta ikat pinggang branded yang menambah aura mewahnya. Faisal sudah bekerja di perusahaan ini selama 8 tahun, dan dia sering memimpin meeting tim kami. Aku tahu dia juga mendaftar promosi manajer yang sama, tapi kami berdua belum pernah bahas itu secara terbuka. Dia selalu terlihat percaya diri, sering memberikan saran-saran yang seolah menunjukkan pengalamannya lebih unggul, tapi aku diam saja, fokus pada pekerjaanku sendiri. Hari itu dimulai dengan rutinitas biasa. Aku membuka email, mengecek update dari klien, dan mulai menganalisis data penjualan kuartal terakhir. Suasana kantor ramai tapi teratur, dengan suara keyboard diketik, telepon berdering pelan, dan obrolan ringan antar rekan. Direktur kami, Surya, yang berusia 50 tahun, jarang terlihat di lantai ini kecuali untuk meeting penting. Wajahnya khas Indonesia dengan kulit sawo matang berkerut halus di dahi, mata coklat bijaksana di balik kacamata rimless, dan senyum ramah tapi otoritatif yang membuatnya tampan dengan aura matang. Rambut pendek beruban rapinya di sisir samping, dan postur tubuh sedang sekitar 170 cm tapi kokoh, dengan gerakan tenang dan berkelas seperti pemimpin berpengalaman. Dia biasanya pakai setelan jas customade hitam dengan kemeja putih crisp, warna merah marun diaksesori seperti pin jas emas, yang membuatnya terlihat sangat profesional. Aku sibuk menyusun presentasi untuk rapat tim nanti pagi, memastikan semua grafik dan angka akurat. Tanpa kusadari, Faisal sedang mengamati dari mejanya yang berada di sudut ruangan, seolah menilai setiap gerakanku. Aku nggak tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik, di mana rutinitas biasa ini mulai terguncang oleh sesuatu yang tak terduga. Tapi untuk saat ini, semuanya masih tenang, seperti hari-hari sebelumnya, dengan kopi yang mulai dingin di gelasku dan tumpukan tugas yang menunggu. Aku tarik napas dalam, fokus pada layar komputer, dan berpikir dalam hati. Hari ini harus produktif, Nadia. Promosi itu semakin dekat, dan aku siap untuk itu. Lift berhenti di lantai 15 tepat pukul 9 kurang 5 menit. Aku melangkah keluar sambil memegang tablet dan segelas latte yang sudah setengah habis. Aroma karamelnya masih menempel di hidung. Ruang meeting utama sudah mulai ramai. Meja oval panjang dari kayu mahoni mengkilap, kursi ergonomis berwarna abu-abu, dan proyektor besar yang tergantung di langit-langit siap menampilkan slide presentasi. Cahaya matahari pagi menyusup lewat jendela blinds, menciptakan garis-garis cahaya di lantai keramik putih yang selalu kinclong. Tari sudah duduk di pojok kiri, sibuk menata dokumen cetaknya dengan rapi. Blus biru mudanya sedikit berkibar saat dia bergerak lincah. Gelang peraknya berbunyi pelan setiap kali tangannya menyentuh kertas. Dino masuk 2 menit kemudian, polo hijau zaitunnya sedikit kusut di bagian bahu karena tas ranselnya yang besar. Dia langsung naruh laptop di kursi sebelah Tari, lalu mengangguk ke arahku. Slidenya udah siap, Nat? Tanyanya sambil membuka botol air mineral. Aku mengacungkan jempol. Sudah, tinggal konek ke proyektor. Faisal masuk terakhir. Seperti biasa, dengan langkah tegas yang membuat sepatu kulitnya berbunyi, klik-klak, di lantai. Jas abu-abunya terlipat rapi di lengannya. Dasi sutra biru navinya sudah terpasang sempurna sejak pagi. Dia meletakkan jas di sandaran kursi kepala meja, posisi yang selalu dia klaim sebagai kursi pemimpin sementara. Matanya menyapu ruangan, berhenti sebentar di layar tabletku, lalu tersenyum tipis. Semua sudah hadir? Bagus. Kita mulai dalam 3 menit. Katanya dengan suara bariton yang dalam, langsung membuat obrolan ringan mereda. Aku duduk di sebelah kanan meja, menghadap proyektor. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Bukan karena presentasi, aku sudah biasa presentasi. Tapi karena hari ini adalah hari pengumuman kandidat promosi manajer. HRD bilang hasil wawancara akan diumumkan paling lambat siang ini. Aku sudah lolos tahap wawancara kedua minggu lalu, tapi Faisal juga. Dan dari gestur tubuhnya pagi ini, sepertinya dia yakin 100% bakal jadi pemenang. Lampu ruangan sedikit redup saat proyektor menyala. Slide pertamaku muncul, grafik penjualan kuartal ketiga dengan garis tren naik tajam. Aku berdiri, remote di tangan kanan, blazer hitamku terasa pas di badan saat aku mulai berbicara. Selamat pagi, tim.
Seperti yang kita tahu, proyek integrasi data dengan klien baru berhasil meningkatkan akurasi forecasting sebesar 28%. Ini berkat kolaborasi kita semua, terutama masukan dari Tari soal segmentasi pelanggan dan analisis Dino di sisi logistik. Suaraku mengalir lancar, slide berganti otomatis setiap 15 detik. Tari tersenyum lebar, pipinya sedikit merona. Dino mengangguk puas sambil mencatat di laptopnya. Faisal? Dia hanya menyilangkan tangan di dada, mata tajamnya menatap layar tanpa ekspresi. Saat aku sampai di slide terakhir, rekomendasi untuk ekspansi ke pasar regional, dia akhirnya angkat bicara. Bagus, Nadia. Tapi ada satu hal yang luput dari analisis kamu, katanya sambil berdiri perlahan, tangannya meraih remote dari meja. Semua mata tertuju padanya. Dia klik tombol next, tapi bukan slideku yang muncul, melainkan dokumen internal HRD yang entah bagaimana ada di flash drive-nya. Di layar besar, terpampang nama-nama kandidat promosi manajer, Nadia Prameswari dan Faisal Hidayat. Ruangan langsung hening. Aku merasa darahku berhenti mengalir sejenak. Bagaimana dia bisa akses dokumen itu? Tari menutup mulutnya pelan. Dino menatapku dengan alis terangkat. Faisal tersenyum, tapi bukan senyum ramah. Lebih mirip seringai kemenangan. Sebelum kita lanjut bahas proyek, mungkin baiknya kita bicara soal leadership. Kan ada yang lagi berlomba-lomba naik jabatan di sini, katanya sambil melirikku sekilas. Jantungku kembali berdetak, kali ini lebih kencang. Aku tetap berdiri tegak. Ponytailku bergoyang pelan saat aku menoleh ke arahnya. Maksudnya, Pak Faisal? Tanyaku dengan nada datar, meski dalam hati aku sudah mendidih. Dia tertawa kecil. Suaranya menggema di ruangan ber-AC. Maksudnya, promosi manajer itu bukan cuma soal angka dan grafik cantik, Nadia. Butuh pengalaman lapangan, butuh jam terbang. Kamu baru 3 tahun di sini, aku 8 tahun. Tim ini butuh pemimpin yang sudah teruji, bukan yang masih belajar. Kata-katanya menusuk, tapi nada ejekannya dibungkus profesionalisme. Cukup halus untuk tidak terdengar kasar, tapi cukup tajam untuk membuat Tari menunduk dan Dino menggigit bibir bawahnya. Aku menarik napas pelan, merasakan blazer hitamku seperti pelindung. Saya setuju, Pak. Pengalaman memang penting. Tapi inovasi dan hasil juga bicara, kan? Balasku tenang, senyumku tetap terpasang meski rahangku mengeras. Faisal mengangguk pura-pura setuju, tapi matanya bilang sebaliknya. Kita lihat nanti siapa yang direktur pilih, katanya sambil duduk kembali, jasnya kembali menutupi bahunya dengan sempurna. Rapat dilanjutkan, tapi suasana sudah berubah. Setiap kali aku bicara, Faisal menyela dengan tambahan yang seolah mengoreksi. Saat Dino mengusulkan ide baru, Faisal langsung bilang, itu sudah pernah dicoba tahun lalu, gagal. Tari yang biasanya cerewet jadi pendiam, hanya mencatat tanpa komentar. Aku tetap fokus, menyelesaikan presentasi sampai tuntas, tapi di dalam dada, ada bara kecil yang mulai menyala. 1 jam lagi, email dari direktur akan masuk. Dan saat itu, semua sindiran halus ini akan berhadapan dengan fakta. Rapat selesai pukul 10:15. Lampu ruangan kembali terang, blinds terbuka otomatis, dan sinar matahari Jakarta yang terik langsung menyilaukan. Aku mematikan proyektor, mencabut kabel HDMI dengan hati-hati, lalu menutup laptopku perlahan. Jantungku masih berdegup kencang, tapi wajahku tetap datar, senyum profesional yang sudah kulatih bertahun-tahun. Tari langsung mendekat, tangannya menyentuh lenganku pelan. Nat, kamu oke? Bisiknya, mata bulatnya penuh khawatir. Aku mengangguk. Aku baik-baik aja, Tar. Ayo balik ke meja, masih banyak yang harus diselesaikan. Kami berempat keluar dari ruang meeting dalam diam. Koridor lantai 15 terasa lebih panas dari biasanya, meski AC menyala penuh. Aroma kopi dari pantry di ujung lorong tercium samar, bercampur bau kertas fotokopi yang baru keluar dari printer. Dino berjalan di depan, tas ranselnya bergoyang di punggung, sneakers kulitnya berderit pelan. Faisal berjalan paling belakang, jas abu-abunya kembali dipakai, tangan kanannya memainkan kunci mobil di saku celana. Saat kami sampai di area kubikel, Faisal tiba-tiba berhenti di tengah-tengah. Dia memutar badan, menghadap kami bertiga, lalu bersandar ke meja Dino dengan santai, tapi jelas sengaja. Nadia,
Panggilnya dengan nada yang terlalu keras untuk suasana kantor pagi. Beberapa kepala dari divisi sebelah menoleh. Aku berhenti Meng. Ponytailku bergoyang saat aku menoleh. Ada apa, Pak? Tanyaku. Suaraku tetap tenang meski perutku mulai mulas. Faisal tersenyum lebar. Kumis tipisnya ikut naik. Tadi di rapat kok kamu diam aja pas aku bilang soal pengalaman? Takut kebongkar ya? Kalau kamu cuma junior yang sok pinter. Kata-katanya menggema. Cukup keras sampai rekan dari tim marketing yang lewat berhenti melangkah. Tari menarik napas tajam, tangannya mencengkeram map dokumen lebih erat. Dino memandang Faisal dengan alis terangkat, tapi belum sempat bicara. Aku tetap berdiri tegak. Blazer hitamku terasa seperti baju zirah. Saya nggak sok pinter, Pak. Saya cuma presentasi data yang ada. Jawabku pelan, tapi jelas. Faisal tertawa, tawa yang keras, dibuat-buat, seperti aktor drama yang kelewat emosi. Data? Haha, kerjamu itu belum ada apa-apanya dibanding aku. Nadia, 8 tahun aku di sini, naik dari analis biasa sampai senior. Kamu? Baru 3 tahun? Paling banter bikin laporan cantik doang. Jangan mimpi jadi manajer. Kata-kata itu jatuh seperti bom. Ruangan yang tadi ramai tiba-tiba hening. Printer di sudut berhenti berderit. Seseorang dari tim HR yang sedang lewat membawa kopi menoleh, lalu buru-buru melanjutkan langkah. Tari menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi marah. Dino akhirnya angkat bicara, suaranya rendah tapi tegas. Pak Faisal, ini kantor. Bukan tempat buat ngejek orang. Faisal mengangkat bahu, seolah-olah itu cuma lelucon. Santai, Dino. Ini cuma motivasi buat Nadia biar lebih realistis. Lagian, direktur pasti pilih yang paling qualified, kan? Dia menatapku tajam, mata hitamnya seperti ingin menembus. Aku menahan napas, merasakan rok pensil putihku seperti terlalu ketat. Amarahku mendidih, tapi aku tahu, sekarang bukan waktunya meledak. Aku hanya mengangguk kecil, senyum tipis di bibir. Baik, Pak. Saya paham, kataku, lalu berbalik menuju kubikelku. Langkahku tetap anggun. Tumit sepatu hak 3 sentiku berbunyi, tak-tak-tak, di lantai. Aku duduk, membuka laptop, dan pura-pura fokus ke spreadsheet. Tapi di dalam, ada badai. Jari-jariku gemetar saat mengetik. Mata coklatku menatap layar tanpa benar-benar melihat angka. Tari duduk di sebelahku, suaranya pelan. Nat, dia keterlaluan banget. Kamu nggak perlu dengerin. Aku menggeleng pelan. Biarin aja, Tar. Yang penting hasilnya. Faisal kembali ke mejanya di sudut. Jasnya dilepas lagi, digantung rapi di sandaran kursi. Dia membuka laptop, pura-pura sibuk, tapi sesekali melirik ke arahku. Seperti singa yang yakin mangsanya sudah terpojok. Jam di dinding menunjukkan pukul 10:30. 1 jam lagi, email dari Pak Surya akan masuk. Dan saat itu, semua ejekan ini akan berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa dia kendalikan. Aku menarik napas dalam, mengetuk meja pelan dengan jari telunjuk, dan berbisik pada diriku sendiri. Sabar, Nadia. Sebentar lagi. Pukul 10:45, kantor kembali berdenyut seperti biasa, tapi getarannya terasa berbeda. Printer di sudut kembali berderit, telepon berdering pelan, dan suara ketikan keyboard bergema seperti hujan deras di atap seng. Tapi di kubikel kami, udara seperti terlalu tebal untuk dihirup. Aku menatap layar spreadsheet, angka-angka penjualan kuartal ketiga menari-nari di depan mata, tapi otakku nggak benar-benar menangkap. Jari-jariku berhenti di atas keyboard, napasku pendek-pendek, dan aku merasakan tatapan rekan-rekan dari sudut mata. Tari duduk miring di kursinya, kaki disilangkan, blus biru mudanya sedikit kusut di bagian pinggang karena dia terus memelintir ujung kainnya. Matanya bolak-balik antara layar laptop dan Faisal di sudut ruangan. Sesekali dia menghela napas pelan, seperti ingin bicara tapi menahan diri. Nat, bisiknya akhirnya. Suaranya hampir hilang di antara deru AC. Kamu beneran oke? Aku bisa laporin ke HR kalau mau? Ejekan kayak gitu nggak boleh dibiarkan. Aku menggeleng pelan, senyumku dipaksakan. Nggak usah, Tar. Biarin aja. Aku nggak mau bikin drama sebelum pengumuman resmi. Di seberang meja, Dino membuka laci, mengeluarkan botol air mineral,
lalu meneguk setengahnya dalam satu tarikan. Polo hijau zaitunnya sedikit basah di bagian dada karena keringat, bukan karena panas, tapi ketegangan. Dia menatap Faisal dengan alis terkatup, lalu menoleh ke aku. Faisal emang senior, tapi tadi dia kelewatan. Aku dukung kamu, Nat. Hasil kerjamu selama ini nggak bohong. Katanya pelan, suaranya dalam dan tegas seperti biasa. Aku mengangguk kecil. Makasih, Din. Aku hargain banget. Tapi nggak semua rekan diam. Dari kubikel sebelah, Dita, analis junior yang baru masuk 6 bulan, mengirim pesan di grup chat internal tim kami. Dita, guys, tadi Faisal parah banget ya? Nadia diam aja. Salut deh. Aku sih vote Nadia jadi manajer. Rian, desainer grafis. 1. Faisal kayaknya takut kalah. Siska, admin. Seste, jangan di grup. Nanti kebaca. Aku membaca pesan-pesan itu di ponsel, senyumku sedikit melunak. Ada yang mendukungku secara diam-diam, dan itu cukup untuk menenangkan bara di dadaku. Faisal, di sudut ruangannya, tampak santai. Jas abu-abunya tergantung rapi. Kemeja biru navinya masih licin tanpa kerutan. Dia sedang menelepon, suaranya pelan tapi penuh percaya diri. Iya, Pak, laporan sudah saya kirim tadi pagi. Hasilnya pasti memuaskan. Sesekali dia melirik ke arah kami, matanya tajam seperti elang, tapi bibirnya tersenyum. Senyum yang bilang, aku sudah menang. Pukul 11 kurang 10, Tari bangkit, membawa map tebal ke printer. Saat kembali, dia berhenti di depan mejaku. Suaranya pelan tapi penuh semangat. Nat, aku yakin kamu yang terpilih. Ingat proyek integrasi data bulan lalu? Kamu yang selamatin deadline. Faisal cuma ngasih masukan, tapi eksekusinya kamu. Aku tersenyum. Kali ini tulus. Makasih, Tar. Aku juga berharap gitu. Dino ikut berdiri, merapikan polonya, lalu mendekat. Aku ada data tambahan buat laporan akhir. Mau aku kirim ke email kamu sekarang? Tanyanya. Aku mengangguk. Silakan, Din. Aku butuh semua amunisi yang ada. Dia tersenyum tipis, lalu kembali ke mejanya. Di layar ponselku, notifikasi email masuk. Bukan dari direktur, tapi dari klien, memuji presentasi pagi tadi. Aku menunjukkan ke Tari, matanya langsung berbinar. Lihat, ini bukti. Nat. Tapi di tengah semua dukungan itu, ada juga yang terdiam. Rudy, senior lain yang sudah 5 tahun di tim, hanya menunduk laptopnya, pura-pura sibuk. Dia dekat dengan Faisal, sering makan siang bareng, dan tadi di rapat dia nggak bilang apa-apa saat ejekan terjadi. Aku nggak salahkan dia, politik kantor memang rumit. Tapi diamnya terasa seperti dinding. Pukul 11 tepat, Faisal bangkit, mengambil jasnya, lalu berjalan ke arah pantry. Saat lewat di depanku, dia berhenti sebentar. Suaranya rendah tapi cukup untuk kudengar. Jangan kebanyakan bermimpi, Nadia. Realitas itu keras. Aku nggak menoleh, hanya mengetik lebih cepat. Jari-jariku seperti menari di keyboard. Dalam hati, aku berbisik, kita lihat siapa yang akan terkejut nanti. Jam dinding terus berdetak. Pukul 11 lewat 15. Ponselku bergetar. Bukan email, tapi pesan dari ibu. Semangat kerja ya, Nak. Mama doain yang terbaik. Aku tersenyum, lalu meletakkan ponsel di meja. Tari menepuk pundakku pelan. Sebentar lagi, Nat, aku yakin. Dino mengangguk dari kursinya. Dan di sudut, Faisal kembali dari pantry, segelas kopi hitam di tangan, wajahnya penuh percaya diri. Aku menarik napas dalam, menatap layar inbox yang masih kosong. 1 jam telah berlalu sejak ejekan terbuka itu. Dan sekarang, hanya tinggal hitungan menit sebelum kebenaran terungkap. Aku tetap diam, tapi di dalam, aku sudah siap untuk tersenyum atau untuk membalas. Pukul 11 lewat 32 menit. Aku masih menatap inbox. Jendela email terbuka lebar di layar 27 inci, refresh setiap 3 detik. Tangan kiriku memegang mouse, jari telunjuk sudah siap klik F5 lagi. Di sebelah kanan, secangkir latte kedua sudah dingin, busa karamelnya menggumpal di pinggir gelas kaca. AC berdengung pelan, tapi keringat dingin menempel di punggungku di balik blazer hitam. Tari mondar-mandir di belakang kubikel, tumit sepatu flatnya berbunyi,
Tap-tap-tap, di lantai. Nat, coba cek spam folder. Bisiknya, suaranya setengah panik. Aku menggeleng, nggak mungkin, Pak Surya selalu pakai domain resmi. Dino duduk miring, polo hijau zaitunnya sedikit terbuka di kancing atas. Matanya nempel ke layar ponsel, mungkin nunggu grup chat internal meledak. Tiba-tiba, bunyi, ding, kecil terdengar dari speaker laptopku. Satu email baru. Subjek, pengumuman promosi jabatan internal. Pengirim, Surya Wijaya Direktur Utama. Jantungku langsung melonjak ke tenggorokan. Mouse bergerak sendiri, klik kiri 2 kali. Email terbuka P. Tulisan Times New Roman 12 PT. Rapi, resmi, dan ITH. Seluruh tim divisi analitik. Setelah melalui proses seleksi ketat, wawancara, dan evaluasi kinerja, kami dengan bangga mengumumkan bahwa Nadia Prameswari terpilih sebagai manajer divisi analitik terhitung mulai 1 Desember 2025. Selamat kepada Nadia atas pencapaian luar biasa ini. Kami yakin kepemimpinan barunya akan membawa tim ke level berikutnya. Terima kasih kepada semua kandidat yang telah berpartisipasi. Hormat kami, Surya Wijaya. Aku membacanya sekali, 2 kali, 3 kali. Kata-kata itu seperti api yang menyala di dada, hangat, terang, dan membakar habis semua keraguan. Ponytailku bergoyang saat aku menoleh pelan ke Tari. Dia sudah berdiri di sampingku, matanya membelalak, tangan menutup mulut. Nadia, kamu dapet, jeritnya pelan, suaranya pecah karena excited. Dino langsung berdiri, kursinya bergeser keras, polonya bergoyang. Yes, aku bilang juga apa? Katanya sambil menepuk meja. Di sudut ruangan, Faisal masih fokus ke laptopnya, earphone nempel di telinga, jas abu-abunya tergantung rapi. Belum sadar, belum tahu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan rok pensil putihku seperti lebih longgar tiba-tiba. Jari-jariku mengetik balasan singkat. Terima kasih banyak, Pak Surya. Saya sangat menghargai kepercayaan ini. Siap memimpin tim dengan sebaik-baiknya. Hormat saya, Nadia. Klik kirim. Lalu aku bersandar ke kursi, biarkan senyum kecil muncul di bibir. Bukan senyum sombong, tapi senyum lega, senyum kemenangan yang tenang. Tari memeluk pundakku dari samping. Gelang peraknya dingin di kulitku. Kamu luar biasa, Nat. Ini bukti, bisiknya. Dino mengacungkan jempol, matanya berbinar. Pukul 11:40. Notifikasi email masuk lagi. Kali ini dari HR, lampiran surat keputusan resmi, stempel digital, tanda tangan Pak Surya. Aku download, buka PDF-nya, dan lihat nama lengkapku tercetak hitam pekat di atas kertas digital. Resmi. Tak bisa dibantah. Aku menoleh ke Faisal. Dia baru saja melepas earphone, alisnya berkerut, mungkin lihat notifikasi di ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat, buka email, scroll, lalu wajahnya membeku. Kumis tipisnya bergetar sedikit, mata hitam tajamnya melebar, rahang tegasnya mengeras. Kopi hitam di gelasnya tiba-tiba terasa terlalu pahit. Aku bisa lihat dari cara dia menelan ludah. Aku tetap diam, hanya menatapnya dari kejauhan. Senyumku masih ada, kecil, tenang, tapi cukup untuk membuat udara di antara kami terasa listrik. 1 jam yang lalu, dia bilang aku, belum ada apa-apanya. Sekarang, email dari direktur bilang sebaliknya. Dan ini baru permulaan. Pukul 11:45. Kantor masih berdenyut seperti biasa. Keyboard berderit, telepon berdering pelan, printer di sudut mengeluarkan kertas satu persatu. Tapi di sudut ruangan kami, waktu seperti berhenti. Semua mata tertuju pada Faisal, yang masih berdiri di depan mejanya. Tangan kanannya memegang ponsel, tangan kiri mencengkeram gelas kopi kosong sampai buku jarinya memutih. Wajahnya, ya Tuhan, kulit coklat keemasannya tiba-tiba pucat seperti kertas HVS. Mata hitam tajam yang biasanya penuh percaya diri kini berkaca-kaca, bukan karena air mata, tapi karena syok murni. Kumis tipisnya bergetar pelan, rahang tegasnya terkatup rapat sampai otot pipinya menonjol. Jas abu-abunya masih tergantung rapi di sandaran kursi. Tapi kemeja biru navinya tiba-tiba terlihat kusut, seolah badannya menyusut di dalamnya. Tari menutup mulutnya dengan tangan. Matanya bolak-balik antara aku dan Faisal. Dino bersandar ke meja,
Polo hijau zaitunnya sedikit naik di pinggang, alisnya terangkat tinggi, tapi kali ini dia nggak bilang apa-apa. Hanya menatap, menunggu reaksi. Faisal akhirnya bergerak. Dia meletakkan ponsel di meja dengan pelan, terlalu pelan, seperti takut pecah. Lalu duduk. Kursi ergonomisnya bergeser mundur sedikit, roda berderit di lantai. Dia menatap layar laptopnya, tapi matanya kosong. Jari-jarinya bergerak ke mouse, klik kanan, klik kiri, scroll, tapi nggak ada yang masuk ke otaknya. Aku tahu, karena aku pernah merasakan shock seperti itu saat proyek pertamaku gagal 2 tahun lalu. Notifikasi grup chat internal meledak. Dita, OMI Nadia jadi manajer? Congrats! Rian, Faisal, ya Tuhan. Siska, aku speechless. Faisal pasti lihat notifikasi itu. Tapi dia nggak gerak. Hanya menatap layar, napasnya pendek-pendek, dada naik turun cepat di balik kemeja. Aku bisa lihat dari sini, dadanya seperti tercekat. Pukul 11.50. Dia bangkit tiba-tiba, jasnya diambil dengan gerakan kaku, lalu dipakai dengan tangan gemai gemetar. Dasi sutra biru navinya miring sedikit, hal kecil yang biasanya nggak pernah terjadi padanya. Dia berjalan ke arah lift, langkahnya nggak lagi tegas seperti pagi tadi, malah terasa berat, seperti kaki diikat beban. Saat lewat di depanku, dia nggak menoleh. Tapi aku bisa lihat dari samping. Wajahnya masih pucat, bibirnya mengeras, dan ada keringat dingin di pelipisnya. Tari berbisik, "Nat, dia, kayak orang linglung." Aku mengangguk pelan. Biarin, dia butuh waktu. Lift, ding. Pintu terbuka. Faisal masuk, punggungnya membungkuk sedikit. Postur atletis 180 cm-nya tiba-tiba terlihat rapuh. Pintu lift menutup. Dan dia hilang. Kantor kembali ramai. Tapi di kubikel kami, suasana berubah. Tari memelukku lagi, kali ini lebih erat. "Kamu bikin sejarah, Nat," katanya, suaranya bergetar. Dino mengacungkan tinju. "Respect. Kamu pantas." Aku tersenyum, tapi kali ini senyumku lebih lebar. Bukan karena promosi, tapi karena aku tahu, 1 jam yang lalu, aku hanya junior yang sok pinter. Sekarang, aku manajer. Dan Faisal, dia baru saja kehilangan segalanya yang dia yakini. Pukul 12 tepat. Email dari Pak Surya masuk lagi. Kali ini ke seluruh divisi. Undangan rapat pengenalan manajer baru, pukul 14 WIB. Aku menatap layar, jantungku berdetak tenang. Faisal akan kembali. Dan saat itu, dia harus duduk di bawahku. Untuk pertama kalinya. Pukul 1:30. Lift, ding, lagi. Pintu terbuka pelan, dan Faisal melangkah keluar, jas abu-abunya kembali rapi, dasi sutra biru navinya sudah lurus sempurna, tapi matanya masih merah di sudut. Rambut klimisnya sedikit acak-acakan di belakang, seperti dia baru saja menyisir paksa dengan jari. Langkahnya tegas lagi. Tapi ada getar halus di bahu, seperti mesin mobil yang dipaksa jalan meski oli habis. Dia nggak langsung ke meja, malah berbelok ke pantry kecil di ujung lorong. Aku tahu karena aku bisa lihat dari kubikel. Pintu pantry terbuka sedikit, cahaya neon kuning menyelinap keluar. Aku bangkit, blazer hitamku terasa lebih ringan sekarang. Rok pensil putihku mengikuti langkah anggun. Tumit sepatuku berbunyi, tak-tak, pelan di lantai. Tapi cukup untuk membuat Tari menoleh. "Nat, mau kemana?" bisiknya. Aku hanya angkat jempol. "Bentar." Pantry sepi. Hanya mesin kopi yang berdengung pelan, aroma espresso pekat menguar di udara. Faisal berdiri di depan wastafel, tangan kanannya memegang gelas kaca kosong, tangan kiri mencengkeram meja marmer. Punggungnya membungkuk sedikit, postur 180 cm-nya terlihat lebih pendek dari biasanya. Aku masuk. Pintu pantry kututup pelan sampai berbunyi, klik. Dia menoleh. Mata hitam tajamnya langsung bertemu mata coklatku. Ada kilat di sana. Marah, malu, dan takut. "Nadia," katanya, suaranya serak, seperti baru saja menahan jeritan. Aku berdiri di depan pintu, tangan di belakang punggung, senyumku tenang. "Pak Faisal," jawabku lembut, "selamat atas usahanya. 8 tahun bukan waktu sebentar." Dia tertawa kecil. Tawa yang pahit, kering, tanpa humor. "Kamu menang.
katanya, suaranya rendah. Direktur pilih kamu. Junior 3 tahun. Kata, junior, dia tekan. Seperti duri yang masih nyangkut di lidah. Aku mengangguk. Bukan soal tahun, Pak. Soal hasil. Dan kamu tahu itu. Faisal meletakkan gelas dengan keras. Bunyi, klang, menggema di pantry kecil. Hasil? Kamu pikir aku nggak punya hasil? Aku yang bawa tim ini dari nol. Suaranya naik, tapi cepat ditahan. Dia menoleh ke jendela kecil, pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta di luar sana. Aku yakin 100%. Wawancara, presentasi, semua aku kasih yang terbaik. Aku melangkah mendekat, tumitku berbunyi sekali lagi. Makanya aku bilang, selamat, kamu sudah berjuang. Tapi sekarang, posisinya sudah jelas. Aku berhenti 1 meter darinya, cukup dekat untuk lihat keringat di pelipisnya, cukup jauh untuk tetap profesional. Mulai besok, aku manajer. Kamu tetap senior analis. Dan aku butuh laporan mingguanmu di mejaku. Pukul 8 pagi. Dia menoleh cepat, matanya membelalak. Laporan mingguan? Itu tugas junior. Aku tersenyum. Senyum yang sama yang dia lihat di email tadi, tapi kali ini lebih dekat, lebih tajam. Tugas tim, Pak. Dan sekarang, aku pimpin tim ini. Ada hening panjang. Mesin kopi berhenti berdengung. AC berhembus pelan. Faisal menatapku, napasnya pendek-pendek, dada naik turun di balik kemeja. Lalu, perlahan, dia mengangguk, bukan setuju, tapi menerima. Baik, katanya, suaranya datar. Laporan besok pagi. Di meja kamu. Aku mengangguk, terima kasih, Pak Faisal. Lalu aku berbalik, membuka pintu pantry, dan melangkah keluar. Di luar, Tari dan Dino menunggu dengan mata penuh tanya. Aku hanya tersenyum. Semua beres. Pukul 1.45. Faisal kembali ke mejanya, jasnya dilepas lagi, tapi kali ini dia nggak duduk tegak seperti biasa. Dia membuka laptop, jari-jarinya mulai mengetik. Laporan mingguan, mungkin. Dan aku kembali ke kubikel, duduk, dan membuka dokumen baru. Judul, Agenda Mingguan Tim Manager, Nadia Prameswari. Ini baru permulaan. Pagi pertama sebagai manajer, aku bangun jam 5.30. Langit Jakarta masih gelap, hanya lampu jalan dan gedung-gedung tinggi yang berkelap-kelip. Aku mandi air hangat, menyisir rambut panjang lurusku, lalu mengikatnya ponytail lebih tinggi dari biasanya, seolah memberi sinyal, hari ini beda. Makeup tetap natural, tapi aku tambah lipstick nude yang sedikit lebih bold. Blazer hitam baru, potongan lebih tajam, dipadukan celana palazzo putih lebar yang mengalir elegan. Jam tangan emas tipis berkilau di pergelangan, anting mutiara kecil berayun pelan saat aku bergerak. Kantor buka jam 7, tapi aku tiba jam 7:15. Lift naik ke lantai 15 dalam diam. Saat pintu terbuka, aroma kopi segar dari pantry sudah menyambut. Meja manajer, dulu milik supervisor yang pindah divisi, sudah kosong, hanya ada monitor besar, keyboard wireless, dan papan nama baru. Nadia Prameswari, manajer divisi analitik. Aku letakkan tas sling bag di laci, lalu buka laptop. Wallpaper default perusahaan langsung aku ganti dengan dashboard proyek terbaru. Pukul 7.40. Faisal masuk. Jas abu-abunya rapi, dasi sutra biru navinya lurus, tapi ada lingkar hitam tipis di bawah mata. Mungkin begadang ngerjain laporan. Dia bawa map tebal berwarna biru tua, berjalan lurus ke mejaku, lalu meletakkan map itu di tengah meja dengan gerakan kaku. Laporan mingguan, seperti yang kamu minta. Katanya, suaranya datar, tanpa bu atau manajer. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak Faisal. Aku review siang ini, nanti kita bahas di meeting pukul 10. Dia mengangguk cepat, lalu berbalik. Tapi langkahnya terhenti saat Tari dan Dino masuk bareng. Tari pakai dress midi krem dengan cardigan pastel, gelang peraknya berbunyi ceria. Dino polo abu-abu baru, celana chinos coklat, sneakers kulitnya masih kinclong. Pagi, Bu Manajer, sapa Tari sambil nyanyi kecil. Dino langsung salut militer. Laporan siap, Kapten. Aku tertawa ringan. Pagi, tim. Ayo kita mulai hari baru.
Pukul 8, ruang meeting kecil sudah penuh. Aku duduk di kepala meja, kursi yang dulu selalu diambil Faisal. Proyektor menyala. Slide pertama, agen mingguan lead, Nadia. Aku mulai. Suaraku tenang tapi tegas. Hari ini kita fokus 3 hal. Review laporan mingguan, update proyek klien baru, dan pembagian tugas baru. Pak Faisal, tolong presentasikan laporan Anda. Faisal berdiri. Jasnya dilepas, digantung di sandaran kursi. Dia buka map, slide berganti, grafik penjualan, forecast, risiko. Presentasinya rapi, detail, tapi suaranya monoton, seperti robot yang diprogram. Saat sesi tanya jawab, Dino angkat tangan. Pak, di slide 7, kenapa kita nggak pakai model prediksi baru yang Nadia usulin bulan lalu? Faisal menatap Dino, lalu aku, matanya sempat berkilat, tapi cepat ditahan. Model itu masih dalam uji coba. Risikonya tinggi, jawabnya kaku. Aku angkat bicara. Benar, Pak. Tapi hasil uji coba kemarin menunjukkan akurasi naik 12%. Kita bisa alokasikan tim kecil untuk implementasi bertahap. Saya setuju dengan masukan Dino. Faisal mengangguk pelan. Baik, Bu. Kata, Bu, terdengar dipaksa, tapi cukup. Meeting selesai pukul 11. Tim bubar, tapi Faisal masih duduk. Aku mendekat. Pak, ada yang mau dibahas. Dia menatap meja, jari-jarinya mengetuk pelan. Laporan saya, ada revisi? Tanyanya. Aku buka map, coret beberapa catatan dengan pulpen merah. Bagus secara data, tapi narasinya kurang aktionable. Tambah rekomendasi konkret di halaman akhir. Kirim revisi sebelum jam 5. Dia mengangguk. Baik, Bu. Sore hari, email masuk dari Faisal. Revisi laporan mingguan lampiran. Aku buka, baca, dan tersenyum. Rekomendasi baru ada 3 poin. Salah satunya pakai model prediksiku. Aku balas, disetujui. Terima kasih kerjasamanya. Malam itu, aku pulang jam 7. Lift turun kosong. Di lobi, aku lihat Faisal masih di pantry. Sendirian, gelas kopi ketiga di tangan. Jasnya tergantung longgar di kursi. Aku nggak menyapa, hanya lewat. Tapi dari kaca pantulan, aku lihat dia menatap punggungku. Bukan marah, bukan dendam. Hanya menerima. Hari pertama selesai. Dan aku tahu, adaptasi ini baru dimulai. Bukan cuma buat Faisal, tapi buat seluruh tim. Termasuk aku. Hari Rabu, pukul 9 pagi. Ruang meeting utama lantai 15 penuh sesak. Semua kursi terisi, bahkan ada yang berdiri di belakang. Proyektor menyala terang. Slide besar bertuliskan presentasi akhir proyek klien utama deadline 48 jam. Aku berdiri di depan, blazer hitamku terpasang rapi, ponytail tinggi, remote di tangan. Di belakangku, tim inti, Tari, Dino, dan Faisal, jasnya kembali dipakai. Tapi dasi sutra biru navinya sedikit longgar, seperti lupa dikencangkan. Aku mulai, suara tenang tapi tegas. Klien minta revisi forecast akhir malam ini. Kita punya 48 jam untuk serahkan laporan final. Pak Faisal, tolong update progres integrasi data. Faisal berdiri, buka laptop, slide berganti. Grafik merah menyala, error rate naik 18% dalam 24 jam terakhir. Ruangan langsung hening. Kenapa error naik? Tanyaku, alis terangkat. Faisal menelan ludah. Saya, ubah parameter model kemarin malam. Biar lebih agresif. Ternyata ada bug di API eksternal. Tari menutup mulut, matanya membelalak. Dino menggeleng pelan. Pak, kita sudah sepakat pakai model stabil yang Nadia setujui. Kenapa ubah tanpa koordinasi? Faisal menatap meja, jari-jarinya mencengkeram remote. Saya pikir bisa handle sendiri. Pengalaman saya 8 tahun, saya tahu risikonya. Suaranya rendah, tapi ada nada membela diri yang keras. Aku menarik napas dalam. Pak, ini proyek 500 miliar. Satu error bisa bikin kita kehilangan kontrak. Kita turun tangan sekarang. Semua. Pukul 10, ruang kerja jadi medan perang. Laptop terbuka di mana-mana, kabel berseliweran, layar proyektor penuh kode dan grafik.
Aku pimpin tim kecil. Tari debuk api, Dino rollback parameter, aku sendiri tulis ulang query utama. Faisal? Dia berdiri di sudut, jas dilepas, lengan kemeja digulung, tapi tangannya nggak gerak. Hanya menatap layar, wajahnya pucat lagi. Pukul 12, krisis makin parah. Klien telepon, kami terima laporan trial kemarin. Errornya bikin sistem kami down 30 menit. Kalau nggak beres malam ini, kontrak dibatalkan. Suara di ujung telepon dingin, tegas. Aku matikan speaker, ruangan hening. Faisal akhirnya angkat bicara, suaranya pecah. Ini salah saya. Saya ubah parameter tanpa bilang. Saya tanggung jawab. Dia menatap lantai, bahunya turun. Tari menatapku, Dino menghela napas. Aku berdiri, blazerku terasa berat. Bukan waktunya cari salah. Waktunya perbaiki. Pak Faisal, tolong bantu Tari di API. Dino, backup data. Aku handle presentasi final. Pukul 6 sore, kami masih di kantor. Lampu neon terang benderang, kopi ketujuh sudah dingin di gelas. Aku duduk di meja manajer, jari mengetik cepat, mata coklatku fokus ke layar. Faisal duduk di sebelah Tari, suaranya pelan tapi tegas. Coba ganti endpoint ini ke versi 21, bugnya di situ. Tari mengangguk, jari lincahnya mengetik. Dino berdiri di belakang, pantau server real time. Pukul 8 malam, error turun ke 0,8%. Pukul 10, laporan final selesai, 120 halaman, grafik bersih, forecast akurat 97%. Aku kirim ke klien, CC Pak Surya. Pukul 11, email balasan masuk. Kontrak diperpanjang 2 tahun. Terima kasih tim. Presentasi besok pagi jam 9. Ruangan meledak sorak. Tari memelukku, air matanya menetes di blazerku. Dino menepuk pundakku keras. Kamu luar biasa, Bu. Faisal berdiri di sudut, jasnya kembali dipakai, tapi wajahnya berbeda. Bukan pucat, bukan marah. Hanya lega, dan sedikit hormat. Dia mendekat, tangan kanannya terulur. Maaf, Bu Nadia. Saya salah. Tapi, kamu selamatin kita semua. Aku jabat tangannya, erat. Kita selamatin bareng, Pak. Malam itu, kantor kosong lagi. Tapi kali ini, tim lebih solid. Dan Faisal, dia belajar bahwa senioritas bukan segalanya. Kadang, yang junior punya nyali lebih besar. Pagi Jumat, pukul 8:15. Ruang meeting utama masih tercium aroma kopi dan kertas fotokopi segar. Klien sudah pulang kemarin sore. Kontrak 2 tahun ditandatangani, bonus proyek masuk rekening masing-masing. Tapi hari ini bukan hari libur. Hari ini hari evaluasi akhir pekan, dan aku pimpin sebagai manajer resmi. Aku berdiri di depan, blazer hitam baru dengan detail garis putih tipis di kerah, celana palazzo putih masih mengalir elegan. Ponytailku rapi, anting mutiara kecil berkilau di bawah lampu neon. Di belakangku, slide terakhir, lessons learned proyek klien utama. Tim, kataku, suara tenang tapi penuh energi. Kita berhasil karena satu hal, kolaborasi. Bukan senioritas, bukan jam terbang, tapi keberanian bicara dan keberanian dengar. Tari duduk di baris depan, dress midi biru muda dengan cardigan krem, gelang peraknya berbunyi pelan saat dia tepuk tangan kecil. Dino di sebelahnya, polo abu-abu rapi, senyum lebar di wajah coklat gelapnya. Faisal? Dia duduk di baris kedua, bukan di kepala meja lagi. Jas abu-abunya dipakai longgar, dasi sutra biru navinya lurus, tapi matanya tenang. Aku lanjut, Pak Faisal, tolong share insight Anda soal parameter model. Dia berdiri, suaranya rendah tapi jelas. Saya belajar bahwa perubahan besar butuh diskusi tim, bukan keputusan sepihak. Maaf atas krisis kemarin. Dan, terima kasih, Bu Nadia, sudah percaya saya ikut perbaiki. Ruangan tepuk tangan, bukan tepuk tangan formal, tapi tepuk tangan tulus. Meeting selesai pukul 10. Tim bubar, tapi Faisal masih duduk. Aku mendekat, Pak, ada yang mau dibahas. Dia menatap meja, lalu berdiri, tangan kanannya terulur lagi, kali ini lebih hangat. Bu, saya minta maaf resmi. Ejekan minggu lalu. Saya salah.
Kamu manajer terbaik yang pernah tim ini punya. Aku jabat tangannya, erat. Sudah lewat, Pak. Kita mulai baru. Mulai hari ini, kamu jadi wakil manajer. Saya butuh pengalaman 8 tahunmu di sampingku. Matanya membelalak, kumis tipisnya naik. Senyum pertama yang tulus sejak promosi. Serius, Bu? Aku mengangguk. Serius, kita bangun tim bareng. Pukul 11, kantor ramai lagi, tapi ramai yang berbeda. Obrolan ringan, tawa kecil, rencana makan siang bareng. Tari dan Dino ajak Faisal ke kafe bawah. Pak, ayo makan bakso. Rayain bonus. Faisal tertawa, tawa yang gak dibuat-buat. Ayo, anak-anak, kali ini aku yang bayar. Sore itu, aku duduk sendirian di meja manajer. Jendela besar menampilkan langit Jakarta yang mulai jingga. Aku buka laci, keluarkan foto lama. Aku saat masuk perusahaan 3 tahun lalu, masih pakai kemeja putih biasa, senyum gugup. Di sampingnya, foto baru, tim lengkap, tersenyum lebar di depan logo klien. Aku tarik napas dalam, bisik pada diri sendiri. Dari junior yang diejek, jadi manajer yang dihormati. Bukan karena balas dendam, tapi karena kerja keras, dan tim yang solid. Pukul 5, kantor mulai sepi. Aku matikan laptop, ambil tas, blazerku dilepas, digantung rapi. Lift turun ke lobi. Di luar, hujan gerimis mulai turun. Tapi aku nggak buru-buru buka payung. Aku biarkan tetesan air menyentuh wajah. Dingin, segar, seperti awal baru. Di depan gedung, Faisal, Tari, dan Dino nunggu taksi bareng. Bu Nadia, ikut makan malam bareng? Teriak Tari. Aku tersenyum. Ayo, kali ini aku yang traktir. Kami berempat naik taksi yang sama, tawa mengisi kabin. Dan di luar jendela, Jakarta bergerak maju, seperti kami. Cerita ini selesai, tapi perjalanan tim baru dimulai. Terima kasih sudah ikut cerita ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka, jangan lupa subscribe channel YouTube Dira Story biar nggak ketinggalan drama kantor berikutnya.